有事相商，是那就别怪我了。他们定是提前串通好了的。我们再誓约找上门，威胁他，不说就告诉他组长。他们上梁不正下梁歪。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Continent part ke-14 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, King Chen-Tian berhasil memenangkan kompetisi di kota kerajaan sekaligus menjadi jenius nomor 1. Keberhasilan ini terasa spesial karena Chen-Tian mengalahkan Bai Li Fengsu di babak final. Episode kali ini pun dimulai dengan Patriark Bai Li yang bertanya keadaan dari Bai Li Fengsu kepada Penatua Wasit. Penatua Wasit memberikan informasi kalau Bai Li Fengsu sekarang keadaannya sudah baik-baik saja. Diperkirakan dia butuh waktu setengah bulan hingga kondisinya benar-benar pulih. Patriark Bai Li kemudian curcol kalau dia sebenarnya ingin memamerkan kekuatan melalui Bai Li Fengsu yang dikenal jenius nomor 1 di kota kerajaan. Tapi rencana tersebut malah gagal karena Chen-Tian tampil lebih baik. Kabar kalau Chen-Tian yang menolak untuk menjadi murid di kota kerajaan juga sudah sampai ke telinga Penatua Wasit. Jadi dia menganggap Chen-Tian pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Patriark Bai Li meminta Penatua Wasit untuk memanggil keluarga Wen karena dia ingin membuat sebuah rencana. Wah, 有事相商，是那就别怪我了。 Sementara itu di kediaman keluarga Chen, Chen Fan merasa khawatir akan kondisi kesehatan Chen-Tian setelah dia melakukan beberapa pertandingan di kompetisi kemarin. Chen-Tian sendiri berkata kalau dia sudah baik-baik saja hari ini, sementara Luo Xi juga sudah berada di kondisi yang sama. Perihal taruhan yang sudah dibuat dengan keluarga Wen dan juga keluarga Gu haruslah segera diambil tindakan karena jikalau tidak maka kedua keluarga tersebut pasti akan mengingkari perjanjian, ucap Chen-Tian kepada ayahnya. Paman keempat kemudian menyambung pembicaraan di mana menurutnya dua keluarga tersebut pasti tidak akan menyerahkan pohon perak atau hutan kayu ulin mereka dengan mudah. Chen Fan juga sepemikiran dengan paman keempat, meskipun begitu urusan ini dia akan tangani dengan paman keempat, sementara Chen-Tian dan Luo Xi lebih baik fokus terlebih dahulu untuk penyembuhan diri karena mereka berdua merupakan masa depan dari keluarga Chen. Setelah Chen-Tian pergi, paman keempat berbicara kalau urusan keluarga Gu akan dia yang mengurus, sementara urusan keluarga Wen dipercayakan kepada Chen Fan. Mereka harus membawa beberapa orang pergi ke keluarga Wen dan keluarga Gu untuk berjaga-jaga jika dua keluarga ini menolak memberikan harta mereka. Singkat cerita, Chen Fan dan beberapa orang dari keluarga Chen sudah tiba di hutan pohon perak milik keluarga Wen. Kedatangan Chen Fan sudah jelas untuk menagih janji keluarga Wen guna menyerahkan hutan pohon perak sebagai taruhan di kompetisi kota kerajaan beberapa waktu yang lalu. Keluarga Wen melalui dua orang penatua kemudian bertanya apakah keluarga Gu sudah menyerahkan hutan kayu ulin yang mereka miliki pada saat ini. Chen Fan pun menjawab kalau Patriark Chen atau paman keempat sudah pergi ke kediaman keluarga Gu untuk meminta hutan kayu ulin yang mereka miliki. Mendengar penjelasan dari Chen Fan sontak membuat dua orang penatua keluarga Wen merasa kalau keluarga Wen belum bisa menyerahkan hutan pohon perak begitu saja kepada keluarga Chen. Toh karena pada saat ini keluarga Gu juga belum menyerahkan harta mereka. Pada saat kondisi sedang memanas, tiba-tiba saja Patriark Wen keluar untuk menenangkan situasi. Keluarnya Patriark Wen juga membuat Chen Fan langsung melontarkan kata-kata kalau keluarga Wen harus menepati janji jika masih ingin dianggap sebagai keluarga yang terhormat. Patriark Wen sendiri menganggap kalau dia masih memegang janji taruhan di kompetisi, tapi dia meminta waktu 7 hari kepada Chen Fan karena keluarga Wen pada saat ini sedang dalam masa berduka.
Karena Chen Fan masih bersikap tenang, akhirnya dia menerima permintaan dari Patriark Wen yang meminta waktu 7 hari lagi untuk menyerahkan hutan pohon perak. Tapi ya begitulah, raut wajah dari Patriark Wen seperti sedang menyimpan dan merencanakan sesuatu kepada keluarga Chen. 7日之后我再过来。我们走。骗取陈家矿脉。 Setelah Chen Fan pergi, Patriark Wen sedikit menyesal karena anaknya kalah dalam kompetisi keluarga tahun ini. Padahal rencana keluarga Wen adalah mendapatkan tambang batu surgawi yang dimiliki oleh keluarga Chen, tapi malah mendapatkan nasib sial seperti ini. Kedua orang penatua keluarga Wen lantas bertanya apa yang membuat Patriark Wen berani untuk mempertaruhkan hutan pohon perak hanya demi tambang batu surgawi milik keluarga Chen. Menurut mereka berdua, tambang batu tersebut hanyalah tambang batu biasa. Ternyata hanya Patriark Wen sendiri yang mengetahui rahasia tambang batu surgawi yang dimiliki oleh keluarga Chen selama ini. Beberapa saat kemudian, Chen Fan sudah kembali ke kediaman keluarga Chen, begitu pula dengan paman keempat. Ternyata keluarga Gu juga meminta waktu 1 minggu kepada paman keempat untuk menunda penyerahan hutan kayu ulin milik mereka. Sontak momen ini pun membuat Chen Fan dan paman keempat berpikir pasti sudah ada konspirasi antara keluarga Wen dan keluarga Gu. Paman keempat yakin dua keluarga ini tidak akan menyerahkan harta mereka begitu saja kepada keluarga Chen. Dia juga berniat datang kembali ke kediaman keluarga Gu untuk menagih lagi hutan kayu ulin yang menjadi taruhan. Tapi di sini Chen Fan meminta paman keempat untuk bersabar karena mereka berdua sudah setuju memberikan waktu 1 minggu kepada masing-masing keluarga. Jika mereka berdua pergi sekarang, maka keluarga Chen malah akan mendapatkan tuduhan ingkar janji dari keluarga Wen dan juga keluarga Gu. 他们定是提前串通好了的。我们再誓约找上门。 Sementara itu, Chen Tian sedang berlatih menggunakan pedang martial spirit yang dia miliki. Bang MC merasa sedikit kesulitan karena energi spiritual yang dia miliki tidak bisa diserap dengan baik oleh martial spirit pedang. Tiba-tiba saja Kaisar Pedang Iblis keluar dan sontak hal ini membuat Chen Tian sangat kaget. Tapi keluarnya Kaisar Pedang juga membuat Chen Tian langsung bertanya perihal kesulitan yang sedang dia alami sekarang. Diketahui Chen Tian sudah mendapatkan hadiah berupa buah Yuan Yang karena dia memenangkan kompetisi antar keluarga. Chen Tian curiga kalau penatua wasit sudah meracuni buah Yuan Yang dan menyebabkan martial spiritnya menjadi tidak bisa menyerap energi spiritual dengan baik. Tapi analisa berbeda diucapkan oleh Kaisar Pedang, di mana menurutnya Chen Tian mempunyai 2 kultivasi yaitu spiritual dan martial. Akhir-akhir ini pertumbuhan kultivasi martial dari Chen Tian begitu cepat yang menyebabkan fondasi tubuhnya tidak stabil serta pembuluh nadinya kurang lancar. Namun Chen Tian tidak perlu khawatir karena fondasi dan pembuluh nadinya akan normal dalam beberapa hari ke depan. Setelah Kaisar Pedang Iblis mengatakan hal tersebut, pada akhirnya Chen Tian bisa tenang. Tapi di satu sisi dia juga mempertanyakan kenapa Kaisar Pedang tidak muncul dan memberikan bantuan pada saat dia melawan Bai Li Fengsu di atas arena kemarin. Kaisar Pedang pun menjelaskan pada saat itu kesadarannya sedang terpisah dan pikirannya sudah mengembara di antara langit dan bumi, atau dengan kata lain dia sedang tertidur. Sontak perkataan ini membuat Chen Tian sangat kesal, tapi di satu sisi Kaisar Pedang memberi klarifikasi kalau Chen Tian harus berada dalam kondisi terpojok untuk mengeluarkan potensi di dalam tubuhnya. Kalau melawan Bai Li Fengsu saja sudah meminta bantuan, lalu bagaimana Chen Tian bisa memberikan tubuh baru buat Kaisar Pedang Iblis? Setelah lama ngebacot, pada akhirnya Kaisar Iblis kembali masuk ke dalam tubuh Bang MC kita. Chen Tian sendiri tampak melanjutkan latihan untuk menyempurnakan buah Yuan Yang. Singkat cerita, Chen Tian sudah keluar selesai latihan dan mendapatkan beberapa penerobosan. Dia kemudian bertemu dengan Chen Wu dan juga Chen Nan yang sedang ingin pergi nyamperin ayah Chen Tian. Ternyata hari ini Chen Fan berniat kembali mendatangi kediaman keluarga Wen untuk menagih janji mereka menyerahkan hutan pohon perak. Tentu saja Chen Tian juga akan ikut bersama dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Chen Fan beserta rombongan sudah sampai di kediaman keluarga Wen untuk meminta hutan pohon perak. Akan tetapi 2 orang penatua dari keluarga Wen tetap menolak untuk menyerahkan hutan pohon perak karena pada saat ini Patriark Wen sedang tidak ada di rumah. Untuk itulah mereka berdua meminta Chen Fan menunggu Patriark Wen pulang ke rumah terlebih dahulu yang diperkirakan akan pulang malam hari ini.
Tentu saja permintaan dua orang penatua ini tidak bisa diterima oleh Chen Fan karena keluarga Wen sudah menunda waktu 1 minggu. Tapi ya begitulah, dua orang penatua masih terus berkeras. Mereka akan menyerahkan hutan pohon perak ketika Patriark Wen pulang ke rumah terlebih dahulu. Karena keluarga Wen terus mengelak, pada akhirnya Chen Wu mengajak Chen Tian dan Luo Xi untuk masuk diam-diam ke kediaman keluarga Wen. Ternyata beberapa hari yang lalu paman keempat sudah meminta Chen Wu untuk mencari informasi perihal hutan kayu perak milik keluarga Wen. Ketika mulai memasuki hutan pohon perak, mereka bertiga menemukan sesuatu yang aneh di mana ada beberapa orang yang menggunakan topeng sedang menebang kayu pohon perak. Karena tidak bisa membiarkan hal ini, Chen Tian, Luo Xi, dan Chen Wu akan membuat pelajaran kepada mereka bertiga. Masuknya Chen Tian ke dalam hutan perak milik keluarga Wen ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.